belum sempat ngoceh macem-macem ke si Tantri. Sebaiknya dokter ikut ke dalam ambulan. Loh, Om Hasan mana? Kok Om Hasan nggak ada di ruangannya? Mungkin dokter Rafiq tahu. Halo Kanza. Halo dok, Om Hasan kok nggak ada di ruangannya? Dia di mana? Dia baik-baik aja kan? Saat ini kami sedang membawa Pak Hasan ke rumah sakit lain. Dan Pak Hasan harus segera dioperasi. Stop, woy! Mau kemana, woy? Jangan kabur! Jangan bawa pasien ini, stop, woy! Jam tangan ini sekarang hilang. Tepat saat kamu pergi meninggalkan rumah. Jadi mereka bikin kayak gini ya mas? Supaya kamu perlahan-lahan lupain aku. Dan gak percaya sama aku lagi mas. Aku tadi dari rumah sakit mas. Aku nengokin Om Hasan. Karena dia sebentar lagi mau pindah rumah sakit. Kalau kamu gak percaya sama aku, kamu telepon Dr. Rafiq sekarang. Dia kok yang nyuruh aku ke sana. Ayo makan. Enggak. Ayo, kamu harus nurut sama orang tua. Kalau kamu nurut sama orang tua, kamu harus makan. Ayo. Dan Kirana, kenapa kamu nak? Kenapa? Kirana, aduh. Kirana, Bayu, Bayu, Bayu. Kirana kenapa? Hah? Kok dia sesak napas gini? Kirana! Sini sayang, sini Kenapa, sayang. sayang? Kenapa, Kirana? Jangan pergi ya. Kirana! Sini sayang, sini Kenapa, sayang. sayang? Kenapa, kenapa? Mau dibawa kemana? Lepasin aku, Bu. Kanza, mau dibawa kemana? Kanza? Lepasin aku, lepasin aku. Bapak kemana cucu saya? Pak, Kirana kenapa, Pak? Papa juga nggak tahu. Tiba-tiba Kirana itu sesak nafas. Tadi itu Oma kasih nasi goreng panas. Tiba-tiba sesak napas. Saya bertahan, bertahan sayang. Kirana, Kirana sayang. Kanza, kamu cari apa? Mau apa kamu? Sayang ya. Tahan sayang ya. Ya, tenang, tenang, tenang. Apa itu? Sekali lagi. Gimana sayang? Sayang gimana? Udah mendingan nak? Sayang gimana? Udah mendingan nak? Tenang, tenang. Ya. Gimana? Nafas pelan-pelan. Ya Allah. Aku pikir aku akan kehilangan Kirana. Dia kena asma, Mas. Sini, Mas, biar aku yang jagain. Papa sudah nggak bisa membiarkan ini. Sebentar, Kanza gantian. Oma, biasanya Kirana kalau makan nasi goreng dia nggak kenapa-napa. Ini kenapa dia sesak nafas gitu, Oma? Ningsi! Ningsi!
Mas, kamu temenin Kirana ya, aku pengen ambil air dulu. Bentar ya, sayang. Mas. Dani, lo kenapa? Lo ada hubungan ya sama ini, hah? Dani, apa yang udah lo lakuin, Dani? Aduh, gimana sih nih? Kenapa Bu Tantri gak bisa dihubungin? Padahal aku harus kasih tahu tentang Pak Hasan nih. Halo, Dok. Bu, ambulans yang membawa Pak Hasan tadi dibawa lari sama supirnya, Bu. Apa? Mungkin ada yang berniat untuk mensabotase ambulans ini, Bu. Hah? Ya ampun, kok bisa, Dok? Dibawa kemana? Dan sekarang saya nggak tahu di mana Pak Hasan berada, Bu. Ya ampun, Dok. Dok, tolong kabari ya, Dok, kalau ada perkembangan. Iya, Bu. Pasti saya hubungi Ibu. Aduh, gimana sih nih? Pak. Pak, kami sedang mengantarkan jenazah dari rumah sakit jiwa. Kami sudah berusaha mencari kontak keluarganya, tapi tidak bisa ditemukan, Pak. Sebentar, saya ambil buku dulu. Baik, tanda tangan dulu. Oke. Permisi. Sama-sama. Didi, Zaki. Iya, Pak. Iya, Pak. Mandikan jenazah ini. Iya, Pak. Baik, Pak. Badannya masih hangat, Pak. Oh iya? Dia masih bernafas. Serius, Pak? Wah, Terus gimana nih, Pak? Cepat, kejar orang itu. Baik, Pak. Iya, Pak. Waduh, mereka sudah pergi. Bapak kenal sama mereka? Enggak, Terus gimana nih, Pak? tadi tiba-tiba mereka datang menyerahkan mayat, tapi orang ini masih hidup. Kok bisa ya? Dani, apa yang udah lakuin, Dani? Dani, jawab gue! Jawab! Oke. Gue yang ngelakuin itu. Gue naruh bubuk udang di nasi goreng itu, Kak. Apa? Kenapa? Lo tahu sendiri kan kalau Kirana itu alergi sama udang? Mereka ada apa sih kok teriak-teriak? Iya, gue pikir itu nasi goreng buat Bukansa, Kak. Soalnya ada tirinya bilang kalau Bukansa tuh alergi sama udang. Jadi mereka pengen nyelakain aku.
Papa rasanya lega sekali kamu nggak apa-apa sayang. Papa nggak tahu harus bilang apa sama mama kamu kalau terjadi sesuatu sama kamu, nak. Karena ada mama yang bantuin aku. Untung aja Mas Bayu tetap mempertahankan Kansa. Jika enggak, entah apa jadinya dengan Kirana. Iya. Kayaknya ada orang deh. Bentar. Ibu kira ibu siapa, hah? Berani nguping aku sama Dani, Bu? Ibu pengen mata-matain aku, kan? Ibu gak punya sopan santun, tahu nggak? Ibu berani masuk kamar aku, Bu? Emang Papa udah izinin Ibu tidur sama Papa, tapi jangan harap Ibu bisa masuk kamar aku, Bu. Kamar ini haram buat Ibu. Sekarang Ibu pergi. Siapa yang taruh udang di nasi goreng? Kalian kan tahu kalau Kirana itu alergi, tidak bisa makan udang. Tapi Bu, Ningsih benar-benar nggak tahu Bu. Yang masak nasi goreng itu nih, Bi Ina. Nyonya, memang yang masak nasi goreng itu Bibi. Tapi nggak mungkin Bibi masukin udang ke nasi goreng. Orang masaknya biasa kok. Sudah nggak mungkin ya. Bukan kamu tuh tidak usah main salah-salahan begitu. Sekarang aku, siapa yang taruh udang? Bu, berani-beraninya ibu mukul Dani, Bu. Oma. Cukup kamu Dani ya. Kamu emang gak suka sama ibu. Tapi kamu gak berhak ngelakuin itu sama adik kamu sendiri. Kamu tahu kan? Kamu hamil adik kamu sendiri loh. Ya ini gara-gara Ibu, Bu. Ibu udah mencuci otak Kirana, Bu. Ibu udah memainkan semuanya, Bu. Aku benci sama Ibu. Terserah dengan apa yang kamu pikirin, ya. Tapi apa yang kamu pikirin sekarang salah. Dengan tindakan kamu pengen lukain Ibu. Tapi dengan adik kamu. Kalau adik kamu sampai meninggal gimana? Oma, ayo cepetan Oma, itu Dani lagi dipukulin sama Bu Kansa. Apa? Iya, tiba-tiba Bu Kansa masuk kamar Dani terus namparin Dani. Oma, ayo cepetan Oma. Ayo, kita lihat. Ayo. Ibu mau nggak mau adik aku meninggal, Bu. Ibu nggak mau kan? Ibu harus pergi dari rumah ini, Bu. Itu nggak akan pernah terjadi ya Dania. Ini sekarang udah jadi rumahnya Ibu. Ibu bukan mamaku ya. Bahkan mamaku sendiri gak pernah mukul aku, Bu. Sekarang Ibu pergi. Pergi, Bu. Pergi. Oma lihat sendiri kan Oma, dia nyiksa Dani, Oma. Berani-beraninya kau main tangan di cucu saya. Kamu nggak apa-apa, Dan? Berani-beraninya kamu ya menyakiti cucu saya. Pokoknya saya potong nanti tangan kamu.
Maafin aku, Bu. Aku bukannya bermaksud untuk kurang ajar. Tapi cucu ibu udah kelewatan. Selama ini cucu saya bicara baik dan bicara manis sama kamu. Tapi kamu tuh berani kurang ajar ya sama saya. Ini pokoknya tidak bisa dibiarin. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu tuh berusaha cucu saya. Akhirnya kan kedok kamu terbongkar juga kan? Sekarang Bayu harus menyingkirkan kamu dari sini. Bayu itu kan membawa kamu ke sini untuk mengurus anak-anaknya. Bukan kamu sakiti. Sekarang kamu keluar. Sini. Sini. Ibu. Sini. Ibu. Dani, lo gak apa-apa kan? Sini. 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 Kamu sengaja menjauhkan anak-anak dari Bayu. Supaya kamu bisa menguasai seorang diri. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Bu, maafin aku ya, Bu. Aku memang salah mungkin, Bu, ngakuin itu sama Dani, Bu. Tapi Ibu jangan nyalahin aku. Harusnya Ibu tanya sendiri apa yang udah Dani lakuin. Aku juga ngelakuin itu nggak mungkin kan tanpa alasan. Dani, Nadia. Ayo, kita sekarang ke papamu melaporkan semua ini. Ibu memang terlalu memanjain cucu-cucu Ibu. Sampai Ibu nggak bisa ngebedain kan di mana yang salah dan benar. Dan lagi pula, karena terlalu dimanjain, mereka selalu ngelakuin hal-hal yang bodoh. Dan bisa membahayakan nyawa orang. Dan sekarang Ibu nyalin saya. Oma, ini nggak bisa dibiarin, Oma. Bukan Za itu udah nyakitin Dani. Pasti besok-besok dia bakal nyakitin aku sama Dani lagi. Kamu benar, Nadia. Ini tidak bisa dibiarin. Bayu! Bayu! Coba tidur dulu. Bayu! Pak, kok Oma panggil Papa? Iya, sayang, sekarang kamu istirahat dulu ya. Kamu tidur. Nah, kamu tenang aja. Dah, ya. Sebentar. Bayu! Bayu! Ada apa, Ibu? Nanti didengar sama Kirana. Kirana itu lagi coba untuk istirahat. Kamu lihat perempuan itu. Bagaimana dia memperlihatkan kesayangannya dia itu sama Kirana. Malah sebaliknya, Dani sama Nadia, dia nggak pernah peduli. Bu, sudahlah. Dani, kamu kasih lihat pipi kamu nih sama papa kamu. Lihat. Ini bekas tamparannya si Kansa. Nih, lihat sendiri. Ini Kansa yang tampar. Kalau kamu nggak percaya, Ibu panggilin ahli forensik atau detektif, iya, untuk membuktikan sidik jari yang ada di pipi dia.
Kansa melakukan itu. Iya, Pak. Pak, kalau Papa butuh bukti, kami jadi saksi, Pak. Bi, pokoknya mulai dari sekarang, Bi. Bumbu-bumbu dari ada racikannya dari udang itu semuanya dibuang ya. Baik, Bu. Pokoknya kalau misalkan ada orang yang mau makan seafood di rumah ini, suruh makannya di luar. Lihat tuh, sudah bikin salah, masih tenang-tenang saja. Itu gara-gara kamu terlalu sayang sama dia, makanya dia gelunjak. Kamu itu harus mempertanggungjawabkan masalah kamu. Tas pink yang tadi tuh lucu banget. Bener, sepatu segala macam. Aduh. Kayaknya ada drama lagi tuh. Itu keluarga apaan sih? Ribut mulu, gak ada bosan-bosannya apa. Ya emang begitulah mereka, apa yang diharapkan. Tasya, kalau gitu kamu bawa ini semua barang-barang, kamu lewat pintu samping aja. Jangan sampai itu nenek lampir ngeliat. Yang ada nanti dia bakal nanya, ini anu, dapat uang dari mana tuh belanja? Ya kan? Cepat. Mama udah cari tahu. Oke. Bayu, kenapa kamu diam? Sini. Ayo, nih dia. Dia udah di depan kamu. Ayo ngomong. Seenaknya dia bilang dia mau gantikan Sarah. Sarah itu tidak pernah memukul anaknya, tidak pernah memarahi anaknya. Memang dasarnya ibu tiri yang... Aku masih belum percaya Kanza melakukan hal yang dituduhkan ibu. Benar Kanza? Kamu sudah memukul Dani? Kok masih ditanya sih Bayu? Kamu pikir ibumu dan kedua anakmu ini bohong? Biar Kanza aja yang jawab ibu. Kanza, kamu sudah memukul Dani? Iya, Mas. Tuh kan, ibu bilang apa? Dia itu sudah tidak punya malu. Sudah melakukan, tapi tidak pernah mau minta maaf. Pak, mana ada seorang ibu mukul anaknya sendiri? Kau percaya sama aku kan, Mas? Aku tinggal di sini juga karena aku pegang janji kamu itu. Tapi kamu sudah memukul Dani. Dan berkali-kali kamu juga bilang dia adalah anak kamu. Iya, Mas. Aku mengakui aku salah. Aku tidak mengontrol diri aku, Mas. Tapi tolong kamu jangan tanya sama aku aja. Kamu tanya sama Dani. Kenapa aku bisa ngelakuin itu? Sudah Bayu, tidak ada penjelasan apa-apa lagi, tidak perlu. Bu,
Aku tahu kok Bu kalau misalkan ibu emang gak suka sama aku dan ibu benci. Dan ibu juga tahu kan sebenarnya yang terjadi kayak apa. Jaga ya mulut kamu. Udah jelas-jelas kamu yang salah. Ibu boleh kok Bu kalau misalkan ibu benci sama aku Bu. Tapi jangan sampai cucu-cucu ibu bisa ngelakuin hal yang bodoh. Sampai akhirnya untung aja Kirana tidak direnggut nyawanya. Apa maksud kamu? Dani tahu Mas kalau misalkan aku alergi udang. Makanya dia taruh bumbu udang itu di nasi goreng. Yang dia pikir kalau misalkan nasi gorengnya itu bakal aku makan. Dan Kirana, kenapa kamu nak? Kenapa? Kirana, aduh. Kirana, Bayu, Bayu. Bayu. Kirana kenapa? Hah? Kok dia sesak napas gini? Kirana. Sini saya, sini saya. Kirana. Sini saya, sini saya. Kenapa? Mau dibawa kemana? Lepasin aku, Bu. Kanza mau dibawa kemana? Kanza. Lepasin aku. Lepasin aku. Bapak kemana cucu saya? Benar. Kamu melakukan itu. Benar kamu lakukan itu, Dani. Kanza sudah melakukan apa yang Papa akan lakukan. Dan dia memang sudah sepatutnya melakukan itu. Sekarang kamu Papa hukum. Setelah pulang sekolah, kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Papa sendiri yang akan antar jemput kamu pulang. Handphone kamu, Papa sita. Dompet kamu, semuanya, Papa sita. Kredit card kamu akan Papa gunting. Motor kamu Papa sita, mobil Papa sita. Dan kamu sama sekali tidak memiliki akses internet di rumah ini. Sekarang mana barang-barang kamu? Pak, tolonglah Pak, jangan diambil, Pak. Papa. Pak, jangan. Kamu nggak usah kebanyakan protes. Tega banget Bayu sama anak kamu sendiri. Kalau nggak seperti ini, dia tidak pernah akan belajar, Ibu. Kanza, mulai sekarang, ini semua kamu yang pegang. Semoga dengan kejadian ini mereka bisa belajar sesuatu. Tapi sebelum itu, mereka tidak akan mendapatkan fasilitas apapun. Pak! Papa! Pak! Pak! Tolonglah Pak, HP aku aja sini Pak. Itu hukuman buat kamu, terima aja. Oke, aku ngaku Pak, tapi aku nggak bermaksud ngelakain Kirana Pak. Aku sayang sama dia Pak. Mana mungkin itu Pak? Justru lebih buruknya adalah Mama Kanza itu adalah guru kamu.
sudah menjadi ibumu. Seharusnya kamu itu bisa menghormati dia. Enggak seperti ini, Dani. Ah, udahlah, Pak. Papa lagi bubur kedua kan, Pak? Papa senang kan Mama meninggal terus istri yang baru, Pak, yang lebih muda, Pak? Itu kan, Pak? Kurang ajar kamu ya. Ayo pukul aku, Pak. Ayo pukul, Pak. Umur hidup aku, Mama gak pernah mukul aku, Pak. Tapi gara-gara perempuan itu, Papa berani mukul aku, Pak. Tega, Papa. Ayo pukul, Pak. Itu bukan salah Mama Kanza. Itu semua salah kamu, Dani. Kamu sayang sama almarhumah mama kamu, ya. Kamu menghormati almarhumah ibumu sendiri, ya. Kalau memang kamu menghormati mama kamu, hormati juga Mama Kanza, ibu kamu. Terus, Pak, terus jadiin Mama alasan buat aku respect sama dia, Pak. Gak ngaruh, Pak. Mungkin Papa terima dia jadi istri Papa. Tapi jangan harap aku bisa terima dia jadi mamaku, Pak. Cepat atau lambat, kamu harus belajar bagaimana memperlakukan orang tua kamu sendiri dengan baik. Ngerti kamu? Pak, Papa harusnya belajar, Pak. Papa akan kehilangan semua anak-anak Papa, Pak. Aku akan pergi dari rumah ini, Pak. Lihat, aku akan buktiin, Pak. Gini kan? Cakep banget ini situasi. Gue demen. Kalau gitu gue harus bisa manfaatin situasi ini sebaik-baiknya. Kalau gini terus gimana aku bisa betah Oma tinggal di sini? Sudah, kamu nggak usah takut. Nanti biar Oma yang urus. Dia akan pergi dari rumah ini. Kak, ayo kita pergi dari rumah ini, Kak. Aku gak betah tinggal sama perempuan itu, Kak. Ayo, Kak. Dani, enggak. Kamu itu tidak boleh pergi. Ini kan rumah kamu. Yang harus pergi dari sini tuh perempuan itu. Maksud ibu apa? Ini kan yang kamu mau bikin keluarga ini pecah. Dani, kalau kamu pergi, perempuan ini akan berhasil di sini tinggal. Aku gak peduli, Mama. Yang penting aku keluar dari rumah ini. Tapi Dani... Udah Oma. Dani, sini ikut gue. Aku permisi dulu, Bu. Kenapa Papa begitu sih? Dani, kamu jangan ngegabah kayak gini dong, Dani. Gue gak peduli. Dani, bener kata Oma, yang harusnya keluar dari rumah ini tuh bukan kita, Dani, tapi mereka. Dani! Kak, gua sama lu udah melakukan satu kesalahan, Kak. Kita menganggap bukan saya itu lemah, Kak. Bodoh. Padahal apa? Dia lebih cerdik, Kak. Dia mau keluarga dia ke rumah ini, Kak. Ya justru itu alasannya. Gue gak mau nyampe keluarga mereka tuh nguasain rumah kita. Dani, lo gak boleh pergi, titik. Lo gak boleh pergi. Dani! Diam, Kak. Kalau gue tetap di rumah ini terus, gue bisa gila, sesak napas gue. Enggak, lo gak boleh pergi. Dani, susah banget itu orang dibilangin. Ini cocok banget buat ngedate sama si Dave. Orang itu bener-bener gak tahu malu. Cantik nih. Sini. Masuk sini. Dapat dari mana uang belanjaan ini semua? Kan saya kasih lo. Pengemis. Bocah sotoy lo ya. Uang gue, penghasilan gue. Kenapa jadi lo yang ribet, kepo lo ya? Kan gue nanya, dapat dari mana nih barang-barang semua? Gue akan kasih tau, Ma. Jangan. Diam. Gak mau, sini. Kamu kira kamu bisa terus baik-baik di sini? Kamu pura-pura di sini supaya Bayu tuh bisa tergila-gila sama kamu. Kamu bilang kamu sayang sama anak-anak, kamu cinta sama anak-anak.
Buktinya apa? Kamu ngomong kosong, bohong. Ternyata Bayu itu bisa berantem dan ribut selalu sama anak-anaknya. Itu kan yang kamu mau? Dan saya akan membongkar semua kebusukan kamu. Hei, aduh. Anak saya main dipelototin kayak gitu. Gak bisa seperti itu ya. Anda memperlakukan anak saya. Sekarang ada saya di sini buat membela anak saya. Ini lagi ikut campur, sudah numpang di sini, nggak tahu diri. Apaan sih? Numpang gilingan ya. Asal Anda tahu ya, walaupun saya ini cuman ibu tiri, tapi saya adalah sah ibunya Kanza. Paham? Paham nggak Anda? Bu, udah. Hah? Lu tuh gilingan banget sih ya. Lu itu istrinya Bayu, yang tapi jangan lembek kayak begini dong. Jangan diem aja, diperlakukan seenak-enaknya. Kamu jangan biarkan mereka ini nih menginjak-injak terus-terusan harga diri lu. Memang kenyataannya kan sudah tidak punya harga diri. Udah, ngaku aja kalau kamu memang yang nyuri arloji yang baru itu. Ini orang yang mulutnya nggak pernah diajarin apa? Hah? Mulut dijaga ya, jangan asal nuduh-nuduh aja ya. Siapa yang nyuri? Siapa yang nyuri? Udah. Siapa yang nyuri? Ibu, udah. Oma, lihat nih. Mereka dapat dari mana uang belanjaan ini, Oma? Ini buktinya kan? Dari mana kalian bisa dapat duit untuk bisa belanja begini? Kalau bukan menjual arlojinya Bayu. Aduh, ini orang tua bikin kesel banget ya. Main tuduh-tuduh gak ada bukti. Sekarang gini ya, memangnya di dunia ini yang punya duit cuma Anda. Hah? Saya juga punya duit. Laganya belagu banget. Udah Kanza, ayo. Masuk ke kamar. Ayo, Kanza bawa semua barang-barang kita. Enak aja main curi-curi. Kurang ajar. Ibu. Mereka tuh imbel nih. Ibu bener ngambil jam tangannya Mas Bayu. Udah deh ya, Kanza, gak usah sok bermoral di depan ibu ya. Lagian kamu itu butuh ibu ada di sini. Gak bakalan lo sanggup menghadapi itu nenek lampir sendirian di sini, gak pernah. Ibu. Kanza, kalau lu mau ngusir ibu dari tempat ini, ibu jamin gak lama lagi lu juga bakal diusir sama nenek lampir. Tapi Bu, Idih, lu itu susah banget dikasih tahu ya. Lu itu udah gak punya pekerjaan, Kanza. Emangnya lu mau? Hah? Jadi gelandangan. Hidup lu bakal hancur lebur. Jadi janda lo. Lu tuh butuh ibu, butuh Tasya ada di sini. tapi kenapa harus mencuri, Bu? Aduh, bisa gak sih ya, lo itu gak banyak nanya, gak banyak protes. Nih ibu makin tambah puyeng, sakit kepala dengernya tau gak? Pokoknya lo butuh ibu ada di sini, udah gak usah banyak koceh. Nah, lo dengerin tuh baik-baik ya. Harusnya lo tuh bersyukur karena ada kita di sini, ya kan, Ma? Terima kasih lo, terima kasih. Sekarang gini deh, ibu kasih tahu ya ke lo ya. Itu arloji ya, peninggalan dari istrinya si Bayu ya. Sekarang lebih baik lo kasih tahu ke ibu warisan dari istri si Bayu itu apa aja. Nanti pelan-pelan ibu ambil semuanya, ya kan? Karena cuma itu satu-satunya cara ya. Denger nih, denger. Untuk membuat arwah istrinya Bayu pergi dari kehidupan kalian. Dan akhirnya Bayu bener-bener jadi milik lo seutuhnya, gitu. Sekarang ibu jual jam tangan itu di mana, Bu? Itu sangat berharga buat Mas Bayu. Ya, ibu gak peduli mau jual kemana, sama siapa, ya. Sekarang gini ya Kanza, dia gak paham banget kalau orang kaya tuh gimana ya. Orang kaya itu punya jamnya lebih dari satu, bisa 30 jam, 40 jam. Apalah artinya hilang 1 jam tangan, 1 arloji yang harganya cuma 10 juta. Gak akan merubah nasib dia. Tetap aja jadi orang kaya. Ibu jual cuma 10 juta? Iya.
Apaan sih Bu, itu harga jamnya 200 juta. Hah? Asya, 200 juta? Tasya, kamu itu gimana sih? Itu jam tangan harganya 200 juta, tapi kamu gadein cuma harga 10 juta. Ma, aku kan udah nolak dari awal. Yang nyuruh ngambil uangnya siapa? Mama. Ya udah Kanza, gini deh, bikin makanan yang enak buat ibu. Ibu lapar nih. Ibu cukup ya Bu, cukup bersikap seperti ini. Sekarang balikin jamnya. Oma, sini. Lihat deh, menurut Oma ada yang aneh nggak? Apa maksudmu? Iya Oma, mereka itu kesini datang nggak bawa apa-apa. Terus tiba-tiba mereka bawa belanjaan banyak setelah arloji papa hilang. Itu nggak mungkin kebetulan kan Oma? Iya Oma, ini tuh nggak masuk akal. Mereka kan orang miskin, biasanya juga memeras orang lain. Kalau bukan arlojinya papa, mana mungkin dia punya uang banyak Oma. Iya, bener tuh Bu. Apa kata Mas Dhani sama Mbak Nadia? Mana mungkin mereka itu punya uang banyak kalau bukan hasil mencuri dari rumah ini. Ningsih, kamu tahu, itu kan arloji mahal. Dan pasti mereka tidak akan menjualnya. Maksud Oma? Arloji itu mereka gade, nggak mungkin dijual. Karena memang arloji itu sangat mahal. Nah, sekarang lebih baik kamu geledah cari surat gadenya. Kasian Ma, dia marah dan bete gara-gara kita nggak ngasihin sebagian barang-barang yang kita beli. Oh, mungkin perlu kita kasih sebagian. Nggak usah. Dengar gak sih Kanza tadi ibu ngomong apa? Cepetan, ibu lapar. Bikinin makanan buat ibu. Perhatian. Atas perintah Bu Lastri, saya kesini untuk menggeledah kamar ini karena mencari arloji yang hilang. Apaan sih? Gilingan lo ya. Lu tuh cuma pembantu di sini, berani-beraninya mau geledah kamar gue. Bu, udah Bu, cukup ah. Ini perintah. Apaan sih? Gilingan banget lo jadi pembantu ya. Siapa lo? Cuma pembantu berani-beraninya geledah kamar gue. Waduh, saya ini atas perintah Bu Lastri. Gak ada perintah-perintahan. Lu gak boleh. Yang bayar gaji lu tuh bukan Bu Lastri junjungan lo, tapi menantu gue. Keluar. Ibu udah Bu, cukup Ibu. Diam lo. Dia harus dikasih pelajaran pembantu nggak tahu diri. Ibu, Pergi lo dari kamar gue. Pergi. Lo mesti keluar dari kamar gue. Geledah. Apa? Siapa pembantu gini kan? Keluar. Cepetan keluar gue bilang. Keluar lo. Keluar lo. Ada lo. Ibu cukup Ibu. Ibu, aku malu Bu sama Mas Bayu. Kok bisa kan Mas Bayu ngeliat Ibu ribut terus? Udah, lo dia masih ke campur. Gue perlu kasih pelajaran apa pembantu gini kan kayak gini. Ibu udah cukup. Ibu, ini udah keterlaluan ya Bu ya. Ada juga dia nih yang kurang ajar nih, udah nerabas-nerabas kamar orang, mau ngegeledah. Udah gitu kita dituduh nyuri arloji. Enak aja, lu pembokat kurang ajar. Cukup. Caranya bukan kayak gini ya buat nyelesain masalah. Terus mesti gimana menurut lo? Mesti gimana coba? Ini pembantu gilingan. Makanya lo kasih tahu tuh ke ibu mertua lo yang sok kayak ratu sejagat itu.
penculikan? Emang dia siapa? Bu, udah cukup, biar aku yang nyelesain. Ayo ikut. Coba, ibu mau lihat. Bisa nggak lo nyelesain masalah? Hah? Bisa nggak? Tingkah. Ibu. Ningsih, apa kamu sudah menemukannya? Bu, aku tahu ya kalau misalkan ibu nggak suka sama aku, Bu. Tapi ini udah kelewatan. Ibu nuduh loh. Ibu nuduh kalau misalkan ibu aku nyuri jam tangannya Mas Bayu. Dan Ningsih juga disuruh kan untuk menggeledah kamarnya. Tapi ada buktinya nggak? Ini cuma curigaan ibu aja. Jadi pencuri melindungi pencuri, ya? Aku tidak melindungi siapapun, Bu. Aku cuma ngomong faktanya kok. Ningsih menggeledah, tapi nggak ada buktinya. Kalau misalkan mereka tahu apa yang udah ibu lakuin, mau berurusan sama polisi lagi. Setelah kejadian sama Nadia. Ternyata Kansa bisa tegas juga. Sekarang wanita itu berani mengancam kita. Bu, ibu tenang, Bu. Pokoknya saya nggak terima. Saya nggak terima. Pokoknya saya nggak terima. Ya Allah, Ibu. Bu. Bi, saya bantu ya? Bukan, nggak usah Bu, biar Bibi aja. Ya ampun Bi, nggak apa-apa. Lagi pula saya juga nggak ada kerjaan. Kok saya nggak ngapa-ngapain? Bukan Sa, baik banget sih. Bisa aja Bibi. Masak apa biarin ya? Kita masak opor. Ya udah, aku bantuin. Kanza, Mas, Mas Bayu mau apa? Mau aku ambilin? bukan itu. Bibi ke belakang dulu ya. Iya. Aku mau minta maaf sama kamu. Kamu minta maaf untuk apa, Mas? Emang kamu ada salah? Mulai sekarang, aku akan lebih mempercayai kamu. Terima kasih ya, Mas. Aku senang dengarnya. Mas Bayu. Kamu udah melakukan hal yang tepat. Keputusan kamu yang terbaik. Sekarang saatnya aku harus pergi. Enggak, Sarah. Tolong, kamu nggak boleh pergi. Jangan. Mas, tapi sekarang kamu itu sudah punya Kanza.
Dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dia udah merawat keluarga ini dengan sungguh-sungguh. Merawat kamu, merawat anak-anak, rumah ini. Yang dia butuh cuma satu, yaitu dukungan kamu. Itu penting untuk dia. Kamu tetap harus ada di sini. Jangan pernah tinggalin aku. Mas Bayu, aku akan selalu ada di dekat kamu. Aku selalu mengawasi kamu. Sarah. Oma, maaf ya Oma, aku nggak sengaja. Sudah, kamu tidak usah stres seperti ini. Biar nanti Oma yang atasin semua. Kamu tuh tenang aja, ya? Oma nggak bisa, Oma. Perempuan itu udah menguasai Papa. Oma akan selalu mendukung aku sama karena dia, kan? Apa yang kamu mau lakukan? Sesuatu yang akan membuat mata Papa terbuka lebar dan memilih aku atau istri barunya. Maksud kamu? Lucu deh. Yang ini tuh mirip sama yang aku suka itu loh, Mah. Yang di toko ini loh. Ya, beli ya. Tapi aku mau yang warna pink. Terima kasih Kak Aza. Aduh, ibu gak salah denger nih. Tadi lo belain ibu sama Tasya. Cakep gitu. Aku nggak bilang siapa-siapa. Aku cuma mau kalau misalkan ibu mengaku dan berjanji untuk tidak mencuri lagi, Bu. Aku udah nggak mau, Bu, ada drama lagi, Bu. Aku juga nggak mau kalau misalkan ada sampai polisi datang ke rumah ini lagi. Belagu, songong. Kesel. Mama kesel banget sama dia. Gayanya tuh lihat, masih aja songongnya minta ampun. Ya gimana, Ma? Namanya juga dari orang pas-pasan terus menikah sama orang kaya. Ya pantas gayanya selangit. Tapi nyebelin banget Tasya. Masa dia gak paham juga, dia gak sadar juga, dia gak menghargai kalau Mama ada di pihak dia untuk melawan itu nenek lampir. Hah? Udah deh, mending kita makan. Ah, ada mikirin nikah dia. Kesel banget. Ada gunanya. Ma. Kirana, kenapa? Kok Papa yang datang? Kan aku panggil Mama. Loh, kayaknya Papa nggak boleh lihat anaknya sendiri. Ada apa sayang? Pak, Mama pergi ya? Sayang, ada apa, sayang? Kamu sesak napas lagi? Enggak, aku cuma mau ditemenin Mama. Oh yaudah, sini. Ada mama kok di sini, sayang. Sebenarnya Kirana itu kalau lagi sakit biasanya senangnya tuh dipeluk-peluk sama mamanya. Sini, mau peluk ya. Kamu jangan sakit lagi ya. Mama panik loh.
Mama juga jangan sakit lagi. Iya sayang. Alhamdulillah dok, alhamdulillah. Mbak, Mbak. Tasya bukan anak Pak Tantri. Tasya bukan. Hasan, 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 dok, tolong dok, tolong. Hasan, Hasan. Gimana kalau aku gak bisa menemukan Pak Hasan? Aku tidak akan pernah menemukan keberadaan anakku. Sayang, sayang. Kamu kenapa? Hah? Ayo, bangun. Kita ke kamar ya. Ayo, ayo. Bismillah. Kamu istirahat di kamar, nanti biar aku telepon dokter Rafiq ya. Ayo, ayo, ayo. Istri saya kenapa, dokter? Tekanan darah Bu Tantri tinggi, Pak. Maka Ibu Tantri mengalami pusing dan juga pingsan. Seperti juga Ibu harus banyak istirahat ya, Bu. Dokter, bagaimana saya bisa istirahat? Saya terus memikirkan keadaannya Pak Hasan ada di mana. Karena hanya dia yang tahu di mana keberadaan anak saya, Dok. Maksud Ibu? Saya punya anak, dokter. Saya pernah kecelakaan. Tapi waktu itu saya hilang ingatan. Saya nggak tahu masa lalu saya seperti apa. Dan kemungkinan hanya Pak Hasan yang bisa mengenalnya dan tahu keberadaan anak saya di mana. Wah, saya baru tahu soal ini, Bu. Maafkan saya, Bu. Andai kemarin saya nggak keluar dari ambulans, mungkin Ibu udah bisa mengetahui keadaan anak Ibu dari Pak Hasan. Sekali lagi saya mohon maaf ya, Bu. Dok, bisa bicara di luar sebentar? Baik, Pak. Saya permisi, Bu. Bukan saya nggak apa-apa. Saya cuma pusing aja, Bu. Mau saya bantu? Nggak usah Bu, nggak apa-apa. Kenapa ya?
Setiap aku ketemu Kanza, aku merasa seperti dekat dengan anakku. Kalau anakku sudah besar, pasti udah sebesar Kanza. Ya Allah, aku rindu. Aku rindu anakku. Dok, terima kasih sudah memeriksa istri saya. Sama-sama Pak, memang sudah tugas saya. Gini dok, saya ingin tahu soal Pak Hasan. Apa sudah ada informasi dan titik terang? Belum Pak, tapi kami akan terus mencari keberadaan Pak Hasan Pak. Karena kondisi kesehatannya juga sangat mengkhawatirkan. Karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Pak Hasan Pak. Ya dok, soalnya Pak Hasan ini kan harapan satu-satunya istri saya. Jadi kalau ada informasi terbaru, tolong hubungi saya. Dan saya juga akan berusaha untuk membantu mencari Pak Hasan. Ya. Pasti Pak. Baik, kalau gitu saya permisi dulu Pak ya. Baik dok. Mari Pak. Mari dok. Sayang, kamu mau kemana? Enggak. Dokter bilang kamu harus istirahat, kamu harus banyak istirahat. Kamu masih lemah. Enggak. Papa punya nomor teleponnya Kanza nggak? Mama cari-cari, nggak ada. Mama lupa taruh di mana. Untuk apa nomor Kanza? Entahlah, Mama juga nggak tahu kenapa setiap kali ketemu Kanza, Mama seperti ketemu anak Mama sendiri. Mama ingin ketemu dia, Pak. Supaya hati Mama lebih tenang. Iya, tapi sekarang ini Mama harus istirahat. Gimana Mama bisa ketemu Kanza kalau Mama belum sehat? Ya kan? Tapi Mama nggak bisa tidur, Pak. Ya. Bisa sekarang nggak? Iya sayang, tapi gini loh. Kanza itu kan harus mengurus anak-anaknya Bayu. Dia juga harus kerja, mengajar. Ya kan? Kita nggak bisa langsung gitu aja ketemu sama dia. Mungkin aja dia sibuk. Udah gini aja. Nanti biar aku yang ngurus waktunya untuk ketemu sama Kanza. Ya? Tapi sekarang ini kamu harus istirahat dulu yang banyak. Ya udah. Ayo. Ya. Mundur. Ya. Awas. Dani, Nadia, keluar sebentar. Papa mau bicara sama kalian. Papa mau bicara sama kalian berdua. Dani, Nadia, jangan pergi, kurang ajar kalian. Ya, halo? Halo, Pak Bayu. Apa kabar? Pak Andre, apa kabar, Pak? Gini, Pak. Apa Bapak besok ada waktu? Saya dan istri saya ingin ketemu sama Pak Bayu dan Ibu Kanza. Oh ya, tentu bisa Pak Andre. Di mana kita ketemunya Pak Andre? Bagaimana kalau kita ketemunya pas waktu makan malam? Kelihatannya istri saya pengen banget ngobrol lagi sama Bu Kanza. Oh ya, boleh Pak Andre. Bagaimana? Saya yang pesan tempatnya atau bagaimana? Biar saya yang pesan tempatnya, Pak. Nanti saya akan kabari Mbak Bayu lagi. Oh ya, kalau begitu saya dikasih tahu aja kabarnya Pak Andre. Selamat malam. Terima kasih. Sebaiknya aku beritahu Kanza.
supaya besok dia tidak bikin acara apapun. Ternyata Kanza ketiduran. Hari ini pasti sangat berat buat dia. Syukurlah, Kanza menyayangi Kirana seperti anaknya sendiri. Ningsi? 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 Ningsi, bangun. Ningsi, bangun. Iya, Pak. Kamu kenapa tidur di sini? Nggak tidur di kamar kamu? Iya, Pak. Maaf. Misi, Pak. Sarah, hari ini berat sekali buat aku. Dulu waktu masih ada kamu di sini, aku tidak perlu berhadapan dengan ini semua. Selalu ada kamu yang menangani dengan baik. Sarah, aku semakin merindukan kamu. Siapa yang sudah membuka lemari ini? Sarah. Kamu yang membuka lemari ini dan nunjukin perhiasan-perhiasan kamu ini. Kenapa? Kamu salah, Mas. Nggak peduli itu perhiasan milik aku atau milik Kanza. Yang pasti perhiasan itu milik istri kamu. Mas, aku punya satu permintaan pada kamu. Aku mau sebelum aku pergi, semua perhiasan milik aku kamu berikan pada Kanza. Sarah. Sarah. Karena cepat atau lambat, aku pasti akan pergi. Dan Kanza berhak memilikinya. Sekarang, kamu harus bisa memulai untuk mencintai Kanza. Karena Kanza itu istri kamu, dan dia berhak mendapatkan cinta kamu sepenuhnya. Enggak, Sarah.
Sarah. Sarah, aku belum selesai. Kemana kamu? Ingat Mas, temukan diri aku di dalam diri Kanza. Dan saat ini, Kanza adalah istri kamu. Sarah, jangan pergi. Bagaimana aku ini bisa menemukan diri kamu di dalam dirinya Kanza? Kalian itu dua orang yang berbeda, Sarah. Aku sangat merindukan kamu. Sarah. Barusan aku cuma mimpi atau enggak ya? Sepertinya mimpi. Sarah. Bagaimana aku bisa melihat dirimu di dalam dirinya Kanza? Kalian itu dua orang yang berbeda. Perhiasan ini Mama di mana, Ma? Oh, Mama lagi sholat. Tadi aku pikir Mama ninggalin aku. Aku udah takut banget. Kok kamu mikirnya kayak gitu sih? Masa Mama meninggalin anak Papa yang cantik dan pinter kayak gini? Benar, Mama gak akan ninggalin aku lagi. Enggak sayang. Gimana kalau misalkan sekarang kita berdoa yuk buat Mama Sarah? Loh, kan Mama Sarah, Mama Kanza. Mama kan di sini. Kok aku harus doain? Kalau misalkan kita sayang sama seseorang, kita harus ngedoain. Kayak Mama sayang sama kamu. Yuk. Ya Allah, lindungi Mama aku, jaga terus Mama aku, berikan kebahagiaan ke Mama aku. Amin. Mas Bayu, kamu sudah membuat keputusan yang tepat dengan menikahi Kanza. Itu Papa bawa kotak perhiasan Mama ya? Oh iya. Papa mau ngapain bawa kotak perhiasan Mama? Semoga salah apa yang gue pikirin. Sayang, istirahat ya sayang ya. Ya, Ma. Kanza, Mas. sayang. Mas aku mau bikin sarapan. Kamu mau sarapan apa, Mas? Iya, nanti saja. Aku memberikan perhiasan ini. Ini milik Sarah.
Pak Andre mengundang kita makan malam. Aku ingin kamu mengenakan perhiasan ini. Bu Tantri, istrinya sangat ingin bertemu dengan kamu. Apa-apaan ini? Pak, kenapa sih Bapak nurut banget sama Bu Kansa, Pak? Aku nggak rela perhiasan Mama dikasih ke Bu Kansa, Pak. Nadia! Pak! Papa apa-apaan sih, Pak? Kok Papa jadi nunduk banget sama perempuan itu? Emang dia udah ngasih apa ke Papa sampai Papa nunduk banget sama dia? Jaga ucapan kamu. Aku ngomong yang sebenarnya, Pak. Minggir kamu. Bu! Ibu mungkin berhasil melihat Papa ya, Bu. Tapi jangan harap aku bisa nunduk sama Ibu. Mama jangan sedih. Papa akan marahin Kak Nadia dan Kak Dani kok. Kata Bu Guru, anak-anak harus sopan. Gak boleh bantah. Nadia. Berikan kotak itu. Ini perhiasan Mama aku, Pak. Aku nggak bakal biarin Papa ngasih perhiasan ini ke Bu Kansa. Nadia, berhenti. Apa aku nggak salah denger nih, Ma? Enggak, kamu nggak salah denger, Tasya. Jadi si ABG Ajab-Ajab itu nggak rela kalau papanya memberikan perhiasan almarhum mamanya untuk Kanza. Itu artinya kalau perhiasan itu nyampe ke tangan Kanza, berarti juga nyampe ke tangan mama, milik mama. Artinya kita bakal banyak duit. Mama bisa ganti-ganti lagi perhiasan. Kalau gitu, ayo. Kita rebut dari sini. Aduh, gawat banget nih, Mah. Kalau si Nadia ngasihin semua perhiasan itu ke nenek tua, gimana kita bisa dapetin perhiasannya? Kalau gitu kita harus cepat-cepat rebut dari tangan ABG Ajab-Ajab itu. Ayo. Oma, buka pintunya, Oma. Sini. Iniin perhiasannya. Sini balikin punya nyokap gue. Lepas gak? Hah? Mau apa lo? Ini perhiasan sekarang udah di tangan gue. Lo mau apa sekarang? Sini balikin. Enggak. Balikin. Gue gak mau balikin, lo mau apa? Balik. Enggak. Gue mau lihat isinya apa ini. Enggak. Balikin. Gue gak mau balikin, lo mau apa? Balik. Enggak. Gue mau lihat isinya apa ini. Enggak. Balikin. Gue gak mau balikin, lo mau apa? Balik. Ada apa itu ribut-ribut? Kok kayak suaranya Nadia? Enggak. Gue mau lihat isinya apa ini. Oh, bagus. Ada apa ini ribut-ribut? Lepasin cucu saya. Oma, tadi Papa itu pengen ngasih perhiasan itu ke Bu Kansa, Oma. Terus tiba-tiba mereka pada datang pengen ngerebut perhiasan itu. Tidak mungkin terjadi. Ayo, serahkan kotak perhiasannya Sarah. Ayo, sini. Gak mau. Mau apa Anda? Ini hak anak saya. Ini akan saya kasih ke anak saya. Oke? Sini. Sini. Lepasin. Ini hak anak saya. Ini punya nyokap gue, Gak bisa lepasin. Perhiasan ini tidak akan pernah jadi milik kalian.
Nenek-nenek mau kemana? Di sini aja. Pak. Sini, Pak. Aku nggak rela kalau Papa ngasih ke perempuan itu, Pak. Cukup, Dani. Papa nggak butuh persetujuan kamu. Pak! Ini punya mama, Pak. Nggak pantas dipakai sama Bu Kansa. Papa itu tahu apa yang harus Papa lakukan. Jadi kalian berdua itu nggak perlu ngatur-ngatur Papa. Ngerti kalian? Minggir. Oh, jadi sekarang Papa lebih mentingin dia, Pak. Pendapat kami udah nggak diterima lagi sama Papa, Pak. Aku sama Kak Nadia dan Oma udah nggak penting lagi sama Papa. Kalian berdua itu harus belajar menerima kenyataan. Ibu Kanza sekarang adalah istri Papa. Mama kalian. Jadi Papa berhak memberikan apa saja, bukan cuma perhiasan ini, kepada Mama Kanza. Ngerti kalian? Mikir. Dani, Nadia, gimana rencana kalian kira-kira akan berhasil? Iya, Oma. Ya udah, ini kunci rumah yang kamu akan datangin. Jangan sampai hilang. Sekarang kita harus ambil Kirana dulu. Oke? Yaudah, gua yang ngambil Kirana, lu tunggu di luar. Oke. Kalau bukan karena perempuan itu, tidak mungkin mereka mengambil tindakan sampai sejauh itu. Untuk mengambil perhatiannya Bayu. Seperti ada yang mengendap-endap di depan kamar. Keluar! Jangan macam-macam kamu di rumah saya. Kok gelap ya? Jangan macam-macam di kamar anak saya. Ya Allah. Kanza, kamu nggak apa-apa? Kamu sendiri? Mana Kirana? Ya Allah! Siapa kamu? Mas! Mas itu siapa, Mas? Mas! Mas, hati-hati, Mas! 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 Mas Bayu! Mas, kamu di mana, Mas? Mas! 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 Mas Bayu! Mas! Mas! Tolong! Apa jangan-jangan ada maling lagi? Pantas aja dia deket banget sama Kirana. Jadi begini caranya dia memanipulasi Kirana. Tapi malam ini semua akan berakhir. Dia nggak akan manfaatin adik gue lagi.
Dani mana sih? Lama banget tuh orang. Jangan-jangan dia kepergok sama papa. Dani! Mau dibawa kemana adik kamu? Aku mau pergi jauh dari rumah ini, Pak. Aku nggak mau sama perempuan itu. Papa tidak akan membiarkan kamu melakukan hal bodoh seperti ini. Pak, aku harus bawa Kirana, Pak. Biar aku hidup tenang di luar sana, Pak. Lepaskan, Dani. Kamu ikut kakak ya? Udah cukup, Dani, lepaskan. Lihat, adik kamu sudah ketakutan. Lepaskan tangan kamu. Ya, ayo Kirana ya. Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Ya. Lihat, adik kamu sudah ketakutan. Lepaskan tangan kamu. Ya, ayo Kirana. Kirana, Udah, kamu jangan nangis lagi ya. dia menangis. Jangan-jangan dia tahu kalau dia mau dibawa pergi. Iya sayang, Mama ada di sini kok. Kirana, kamu di mana, Nak? Kirana di mana ya? Lepaskan adik kamu, jangan lihat betapa takutnya adik kamu. Kirana, kamu mau ikut kakak apa enggak? Enggak. Dani! Ayo Kak, kita pergi. Lama banget sih lo. Kirana gimana? Udah biarin. Dani, berhenti! Tuh lihat akibat keserakahan kamu. Anak-anak sampai jauh dari papanya. Cukup, Ibu. Ibu, mau sampai kapan Ibu itu selalu menyalahkan Kanza untuk seluruh kerja dia di rumah ini? Ibu, ini semua bukan salah Kanza. Ini sudah menjadi tanggung jawab Bayu. Dan memang juga Kanza. Tapi Ibu, ini semua tidak akan berhasil kalau Ibu selalu membela anak-anak saat anak-anak itu membangkang. Bayu mau lihat sampai kapan Dani dan Nadia itu bisa bertahan di luar sana tanpa adanya uang, fasilitas. Ya, bagaimanapun juga hukuman Bayu untuk mereka ada di dalam rumah itu jauh lebih nyaman daripada di luar sana. Oh ya, satu lagi Bu. Kalau Ibu ternyata diam-diam kasih Dani dan Nadia uang dan fasilitas, Bayu tidak akan pernah memaafkan Ibu. Kalau Ibu juga tidak setuju dengan saya, Ibu boleh pilih. Mau di sini atau ikut dengan mereka. Kamu berhasil membuat anak-anak itu menjadi anak durhaka terhadap ibunya. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu selalu nyalahin aku. Akhirnya kita bisa bebas dari perempuan licik itu. Awas gua, mau ambil minum dulu ya. Mana sih lama banget. Ya, habis juga di galon. Aduh. Dan airnya ada nggak? Tadi gue liat kulkas habis. Aduh, gimana ya Kak? Di sini juga udah habis. Serius? Coba, gue telepon Oma. Ya, gue nggak ada pulsa. Aku
Aku tidak bisa diamin ini. Aku akan melakukan sesuatu. Ngapain nih ibu-ibu nelpon gue pagi-pagi? Pasti ada sesuatu yang penting nih. Halo? Oh, jadi cuma segitu? Kamu melakukan sesuatu untuk mendapatkan Kansa? Kamu itu memang cowok yang lemah. Cintamu itu cuma sia-sia. Bu. Ini maksudnya apa-apaan ya, Bu ya? Pagi-pagi udah ngebentak saya aja, Bu. Kamu gagal, Riko. Cinta kamu tuh sama perempuan itu cuma sia-sia. Kamu itu lemah. Kamu tidak bisa membuktikan cinta kamu itu. Kamu memang laki-laki pengecut. Pengecut gimana maksudnya, Bu? Hari ini Bayu memberikan perhiasan pada Kansa. Bayangkan efeknya pada Kansa. Lihat aja tuh ibu-ibu. Gue bakalan tunjukin siapa gue sebenarnya. Oma makasih ya Oma udah datang. Iya. Iya nih Oma, kita tuh udah kelaparan. Di sini gak ada makanan, gak ada minuman. Aduh, pokoknya begini. Ini pakai handphone yang ini ya buat hubungin Oma. Ya, biar nggak ketahuan sama papa kamu. Dan ini juga Oma bawa minuman dan cemilan buat kalian. Nih. Ya Oma kok cemilan doang sih Oma? Kan kita lapar, dari kemarin kita belum makan tahu. Kamu kan sementara makan ini aja dulu. Jadi nanti Oma itu suruh Ningsi beberes rumah dan sekalian masak buat kalian makan. Tapi kalau Biningsi kesini, apa gimana Oma? Kalau papa kamu, biar nanti Oma yang urus. Oma itu mau bikin supaya papa kalian tuh sadar. Pokoknya kalian jangan khawatir. Kok Mama senyum-senyum? Mama senyum-senyum karena Mama bahagia nih. Ada kamu di samping Mama. Tahu nggak Ma? Ini kalung pilihan aku. Waktu Papa kasih ke Mama, aku yang pilih. Ya ampun, bagus banget. Kamu mau bantuin Mama nggak buat coba kalung ini? Mau? Mama cantik banget. Pasti Papa jatuh cinta lagi sama Mama. Ini anak Mama ngomongnya kok jadi kayak gini sih? Kamu belajar dari siapa? Bukan sah, memang cantik. Bener kata Non Kirana. Sarah, kamu memang cantik sekali. Mas, ada apa? Kau perlu sesuatu? Enggak. Iya, enggak apa-apa. Kita berangkat ke butik sekarang. Aku ingin membelikan kamu baju buat acara nanti malam. Kalau gue telepon Kansa pakai nomor gue yang lama, pasti dia nggak akan mengangkatnya. Sekarang gue udah pakai nomor yang baru.
dia pasti angkat telepon gua. Siapa yang nelfon aku? Enggak aku kenal. Apa anak-anak nelfon pakai nomor lain? Halo sayangku Kanza. Sayang. Teleponnya jangan langsung kamu tutup ya. Aku soalnya ada info penting buat kamu. Riko, rencana apa lagi mau kamu lakuin, ha? Nadia, pelan-pelan Nadia. Kanza sayang, kamu jangan buru-buru begini dong sayang. Asal kamu tahu, aku punya foto yang sangat menarik dari anak tersayang kamu. Riko, mau sampai kapan sih kamu kayak gini? Sayang, aku nggak bisa ngebayangin kalau suami tersayang kamu itu melihat foto ini. Dia pasti bakalan langsung sakit jantung sayang. Kalau kamu mau foto ini, temui aku di taman. Kalau dalam 30 menit kamu nggak datang, aku akan langsung kirim foto ini ke suami kamu.